mengenai istri baru. Istri yang baru ya itu haknya seminggu penuh. Kalau perawan, ya, ini benar. Kalau perawan seminggu penuh, ya nggak boleh dia ngegugat tuh seminggu penuh. Nah kalau janda 3 hari, 3 hari nanti begitu. Ya saya terangin biar tertarik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyul muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu siddiqul muhajjalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-Fatihah ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in ila rahil aimatil mujtahidin wal ulama'il amilin masyada wa salihin ila rahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa khwalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum hukukun alaina binatin Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa afihim wa ya'fu anhum wa yaj'alu kuburahum radah min riyadil jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Halaman 75 di tengah ya, Far'un. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un, cabang permasalahan. Walau wahabat wahidatun haqqaha, seandainya salah satu istri memberikan haknya. Hak apa? Minal qasmi, hak digilir, diserahkan li zauji, kepada suaminya. Dulu Rasulullah SAW yang istrinya sudah uzur, sudah tua, karena Rasulullah SAW itu lebih banyak istrinya sudah berumur, karena kebanyakan dari istri yang suaminya gugur sebagai syuhada, maka mereka menyerahkan atau memberikan kepada Siti Aisyah yang masih gadis, ya, giliran dia, ya, gitu. Itu boleh. Nah kalau ini justru diberikannya kepada suami. Kata salah satu istri, mengatakan, udah giliran malam saya nggak usah, terserah kamu, dah saya serahkan kepada kamu, gitu kan, pada suaminya. Lam yalzamhul qabulu, maka suami tidak wajib menerima, ya, tidak wajib menerima, gitu, nggak wajib, ya. Artinya kalau suaminya nggak mau ya nggak apa-apa, nggak wajib. Paling istrinya udah menyerahkan hak giliran itu kepada suami. Nanti suami mau ngasih siapa ke istri yang lain, ya, tapi suaminya menerimanya itu nggak wajib. Walahu ayyabita indaha fi naubatiha, dan suami boleh nginep di istri yang menyerahkan haknya tadi, fi naubatiha,
dalam gilirannya. Pokoknya malam Selasa giliran istri yang menyerahkan haknya, hak digilir pada suaminya. Suaminya kagak mau. Pas giliran dia malam Selasa, suaminya tetap datang, ya nggak apa-apa. Suaminya nggak wajib menerima. Ya, meskipun istrinya sudah menyerahkan hak digilir itu kepada suami. Lalu suaminya boleh menerima. Boleh nggak? Boleh. Dan setelah dia menerima, nanti diberikan siapa? Nggak boleh dipilih, diundi lagi. Kecuali si istrinya menyerahkan, udah giliran saya buat istri yang satu lagi dah, buat si Ano gitu kan. Nah itu hak dia. Seperti istri-istri Rasulullah SAW itu memberikan hak gilirannya karena kebanyakan adalah sudah berumur, diberikan kepada Siti Aisyah. Nah, berarti hak Siti Aisyah. Gitu. Kalau ini ya suami diserahkan penuh. Suami nggak boleh milih salah satu supaya adil, diundi lagi. Itu namanya. Yang keluar itu yang dapat. Gitu. Ribet kan? Ribet. Kalau adil ribet. Ya, makanya jangan dah. Fa'in radiya bil hibbati, maka jika suami senang ya bil hibbati menerima pemberian tadi, pemberian hak istrinya. Kalau tadi kan di atas nggak wajib menerima. Gimana kalau dia menerima? Di atas tadi nggak menerima. Ini yang berikutnya fa'in radiya, dia menerima bil hibbati dengan pemberian istri akan haknya. Nazara, dilihat dulu. In wahabat li muayyanatin, jika istri menyerahkan haknya kepada istri yang lain dan ditentukan. Kayak dulu istri Rasulullah memberikan hak mereka kepada Siti Aisyah. Ya, ini juga sama. Li muayyanatin kepada istri tertentu. Jaza boleh. Boleh. Wa yabitu 'indal mauhubati, dan suami boleh nginep di istri yang diberikan giliran lailataini, 2 malam berarti. Hak dia 1 malam dikasih sama istri yang lain 1 malam gitu. Ya, jadi 2 malam dia. Ya, 2 malam. Gitu. Ya. Wala yustaratu fi hadil hibbati, dan tidak disyaratkan dalam hibah ini, pemberian hak. Ridul mauhubi laha ala sahih, menerimanya atau redoknya ya istri yang diberikan hak istri yang satu kepadanya ala sahihi, berdasarkan pendapat yang sahih. Nggak perlu istrinya menerima. Pokoknya gini, ya si A ini, si A ini kan isinya 4 lah katakan A, B, C. A ya mengatakan udah giliran saya, ya berikan aja kepada istri si Ano, sebutin namanya, kan gitu, ya disebutin namanya. Nah ini yang diberikan hak itu kepada istri yang satu lagi nih, ya nggak perlu redo, gitu. Artinya apa? Mau nggak mau, gitu. Ya nggak boleh menolak, nggak boleh mengatakan wah saya terima, nggak. Ya, jadi nggak perlu redo al-mahub lah. Ya, itu yang diberikan kepadanya. Walau wahabat haqqaha li zauji. Kalau tadi kan belum disebutkan tadi. Tadi di atas disebutkan kalau istri memberikan hak gilirannya itu kepada suami, maka suami boleh menerima, boleh tidak. Nggak wajib menerima. Berikan boleh menerima, boleh enggak. Kan gitu. Nah, kalau di sini istri memberikan haknya kepada suami, Tak kalau di atas tadi menerima atau tidaknya, boleh menerima, boleh tidak. Nah kalau dia menerima, apakah nanti suami yang menunjuk salah seorang istrinya? Enggak, harus diundi. Maka di sini dikatakan, yaitu walau wahabat haqqaha li zauji, seandainya salah seorang istri memberikan haknya kepada suami, ya, fahallahu ayakhtassu wahidatan binaubatil wahibati, apakah suami boleh ya menentukan salah satu istri, ya yaitu giliran istri yang memberikan haknya. Artinya apa? Bolehkah suaminya nunjuk?
salah satu istrinya. Jadi yang satu istrinya memberikan hak gilirannya kepada suami. Suami terima. Kalau di atas tadi boleh menerima, boleh enggak, boleh menerima, boleh enggak. Nah sekarang dia terima. Nah begitu terima, apakah dia boleh tunjuk salah seorang istrinya yang lain? Udah kamu aja. Nggak boleh. Dari dua sih, ada dua pendapat. Ya, tapi lebih kuat nggak boleh sebenarnya. Ya. Wajahani, ada dua pendapat. Ahaduhuma na'am. Yang pertama menjawab iya. Mungkin melihatnya karena sudah hak suami. Karena kan hak istri sudah diberikan kepada suami. Nah suami terserah mau kasih istri yang mana kayak kan gitu. Ya ini alasan yang pertama. Jadi boleh. Ya boleh. Wabihi qatul iraqiyuna, pendapat itu telah diputuskan oleh ulama-ulama Irak. Berarti menggunakan pendapat Imam Syafi'i yang qadim. Waroyaniyu, dan juga Imam Royani. Wagiruhu, dan selain Imam Royani. Wa ilaihi, dan kepada pendapat itu mailul aktsarina. Ya, mayoritas ulama lebih condong ke pendapat itu, lebih memilih kepada pendapat itu. Jadi kuat juga nih pendapatnya. Jadi terserah suami. Ya, kalau hak istri, ya giliran hak istri diberikan kepada suami. Nah suami boleh nunjuk salah satu istrinya yang lain. Itu buat kamu aja gitu kan. Ya itu terserah suami. Ini pendapat yang pertama. Kita lihat pendapat yang kedua. Oh sini pendapat yang pertama doang. Ya berarti yang kedua boleh juga. Walau wahabat haqqaha li jamid durati, seandainya istri memberikan haknya kepada semua istri yang lain, nggak ditentukan, katakanlah istri yang 4, yang satu mengatakan kepada suaminya, udah giliran saya, ya saya berikan kepada semua, berarti ya istri yang 3 kan 4, ya kepada yang 3 kan gitu, 4 media kan. Nah, lalu dia mengatakan giliran saya berikan kepada istri yang lain lah, yang 3 itu. Nah ini gimana? Au asqatat haqqaha mutlaqan, atau istri menggugurkan haknya mutlaqan, dengan mutlak menggugurkan. Wajabat taswiyatu fihi bainal baqiyati bila khilafin, maka wajib adil ya di antara istri-istri yang lain bila khilafin, tanpa terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Kok beda di sini? Di atas itu kalau hak istri, ya giliran hak istri diberikan kepada suami, maka suami boleh nunjuk salah seorang istrinya yang lain. Boleh. Ya, itu pendapat yang pertama. Yang kedua nggak boleh, gitu, harus ditaswiyah, harus adil, dikocok. Ya. Nah, kalau ini beda, yaitu dia memberikan haknya kepada seluruh madunya. Dorot itu madu sebenarnya, ya kan? Istri lebih 2 kan namanya madunya. Biasa kalau madu itu disebut istri yang kedua ya. Ya, nah itu pokoknya punya istri lebih dari 1 itu namanya dorot. Ya, madu, bahasa kitanya kan madu itu ya. Diberikan kepada suaminya, atau dia mengukurkan haknya mutlakon. Udah, saya nggak perlu mendapatkan giliran. Ya, saya batalkan giliran saya. Tapi tidak mengatakan saya berikan kepada suami, nggak, saya batalkan aja. Saya nggak mau, gitu bahasa kitanya. Saya nggak mau, hak saya nggak ambil. Wajabat tasyiyatu fihi bainal baqiyati, maka wajib adil di antara istri-istri yang lain. Ya. Jadi gimana? Caranya adil itu gimana? Gini, katakanlah ya, kalau 4 kan susah juga baginya. Kan malam ada 7, gimana itu? Hah? 22, 8. Ya, 33, 22, 6. Ya, berarti yang 1 malam di musola. Ya, ya itu susah juga itu. Ya. Nah, 2 lah, katakan 2 ya. Nah, nanti giliran yang itu ini diganti-ganti, umpamanya minggu ini ya buat istri yang ini,
Ya lalu minggu depannya giliran istri yang menyerahkan tadi buat istri yang lain, terusnya begitu. Itu caranya taswiyah itu. Ya, itu. Nah, apakah istri yang telah menyerahkan, memberikan, menghibahkan haknya baik itu kepada suami atau kepada salah satu istrinya yang lain? Walil wahibati ruju'. Apakah boleh membatalkan dengan mengatakan, "Bos nggak jadi, nggak jadi." Ya bahasa kita nggak jadilah. Walil wahibati, dan bagi istri yang menyerahkan haknya kepada suaminya atau kepada istri yang lain, boleh ar-ruju'u, membatalkan. Rujuk itu kembali, artinya menarik kembali. Itu pembatalannya atau pemberian haknya kepada istri yang lain atau kepada suami. Ya membatalkan lah enaknya. Mata sya'at, kapan saja dia mau. Ya, kapan saja. Dia ngomong pagi nih, dia ngomong pagi. Ya kan, sama suaminya, "Bang, ntar malam kan ngirim saya nih, ada buat si Anu dah." Pas asar dia ngomong, "Nggak jadi Bang." Ya, kenapa ya? Hujan. Ya, bisa jadi kan, hujannya serem gitu kan malam-malamnya. Boleh dinarik kembali, boleh gitu, boleh dibatalkan, nggak boleh marah suami, itu hak dia kok. Ya, boleh dia membatalkan, rujuk. Bil mustaqbali, di masa yang akan datang. Ya, di masa berikutnya, artinya pagi dibatalkan siang atau sore, boleh. Li'anal mustaqbala hibbatun lam tuqbat, karena gilirannya kan termalam, berarti kan akan nanti. Mustaqbal itu akan. Kan gitu. Hibbatun adalah pemberian lam tuqbat, belum dipegang, belum diterima. Kecuali habis maghrib suaminya berangkat ke istri yang ditentukan tadi, ya, hibah istri yang lain, gilirannya dibatalkan, nggak boleh. Karena ibarat orang jual beli udah diterima, ya, sudah diterima, nggak boleh dibatalkan, udah diterima. Kalau ini ya ngomongnya pagi, gambarnya begitu, ngomongnya pagi, ya sore dibatalin, boleh. Tapi kalau suami udah di rumah istri yang lain, di mana giliran dia itu memang diberikan kepada istri yang malam itu suaminya menggilir, ya nggak boleh. Karena sudah ibarat jual beli sudah di tangan, ya, namanya ba'dal qabdi. Hatta walau raja'at. Ya. Nah, di sini juga pembahasannya juga lam tuqbat itu semalam, ya, artinya lam tuqbat itu semalam suntuk berarti. Ya, malam masih boleh, maaf tadi. Ya, saya kira gambarnya begitu, nggak tahu malam masih boleh. Ini contohnya. Kalau raja'at, seandainya suami yang telah memberikan gilirannya kepada istri yang lain, bi asna'il laili, di tengah malam, ya, yakhruju min indil mawhubillah, maka suami harus keluar dari rumah istri yang telah diberikan hak istri yang lain kepada dia. Ini kan jadi masalah, ya, bisa jadi lagi tidur kan, ya kan, lagi tidur, istrinya datang, nggak jadi, batal, ya, gitu, hibahnya batal, pemberian gilirannya batal. Suami harus taat, harus khoroja, harus keluar, meninggalkan rumah istri yang di mana giliran itu diberikan kepada dia, gitu, harus keluar, nggak boleh marah itu, ya, pokoknya lagi ini nggak boleh tanggung, nggak harus itu. Nah, ini ada aja fikih, ya Allah, luar biasa ini, ya. Jadi disebut al-qabdunya itu sampai pagi, baru disebut sudah memegang. Masanya udah habis kan, giliran tuh malam, ya kan? Giliran tuh malam. Jadi kalau masih isya, bahkan di sini asna'al lail, tengah malam, itu masih boleh membatalkan hibahnya. Ya, istri boleh membatalkan hibahnya yang telah diberikan, baik itu kepada suami atau kepada istri yang lain. Wa ma madha la yu'athiru ar-ruju'a fihi. Dan apa yang telah berlalu, kan udah tengah malam, sementara dia habis maghrib di rumah istri yang diberikan gilirannya, ya kan, udah berlalu,
la yu'athiru ruju'a fihi, nggak ngaruh terhadap membatalkan hibahnya. Makanya tengah malam masih boleh, ya kan? Tengah malam masih boleh, gitu. Ya, jadi yang nggak boleh pagi. Ya subuh dia datang nih, subuh dia datang membatalkan, percuma. Udah kelar, gilirannya dia kelar gitu ya. Wa kadza ma fata qabla ilmi zauji. Demikian pula apa yang telah lewat sebelum suaminya mengetahui birujui bahwa istrinya membatalkan hibahnya. Ya, hibahnya. Ya, itu nggak ngaruh. Pokoknya gini, ya. Padahal si istri telah membatalkan ya hibahnya itu habis maghrib. Isya ada katakan. Suaminya udah kesono, nggak denger dia. Belum denger. Kan gitu. Ya, dengarnya ketika istrinya datang ke sono atau perwakilannya lah katakan. Ya, maka waktu yang lewat itu nggak ngaruh terhadap rujuk, terhadap pembatalan giliran. Li'athiru fihi ruju'ah juga tidak mempengaruhi, ya, yaitu membatalkan hibah. Nah, tentu tadi contohnya kan tengah malam tuh. Tengah malam. Berarti dari maghrib sampai jam 12, ya kan? Ya, setengah malam berarti ya, tengah malam. Pertanyaannya, ya, fala yaqdihi alal madhhabi. Apakah yang setengah malam ini dikodok? Ya, digantiin, ya kan? Umpamanya si Ani istrinya telah menghibahkan kepada si B, ya kan? Malam ini berangkat dah, suami berangkat maghrib, ya kan? Lalu jam 12 malam istri yang memberikan hibah ini membatalkan, dan nggak jadi. Kan berarti udah si suami itu di rumah istri yang B ini dari jam berapa tadi? Katakanlah jam 6 ya, maghrib sampai jam 12. Bisa jadi sampai jam 2. Kan gitu. Berarti kan sudah mengambil waktu gilirannya suami yang menghibahkan. Ya kan? Lalu dibatalkan. Apakah dikodok nih? Kagak, salah dia kenapa batalin? Meskipun salah dia kenapa dihibahin kemudian dibatalin gitu ya. Salah dia. Gitu. Jadi suami nggak perlu mengkodok, ya, salah dia. Ya. Masanya untuk melakukan hal itu. Iya boleh, gitu, boleh. Nah, ini pelajaran nih kalau pengen ya cepat-cepat. Jangan sampai istri yang memberikan hibah membatalin, ya. Begitu datang kan harus keluar dari rumah istri yang mendapatkan hibah itu. Ya. Sama dengan ini, dengan apa? Dengan tayamum. Tayamum habis haid, istri haid. Ya kan? Ya, haid habis kan harus mandi. Harus mandi. Ya. Jangan sebelum mandi, jangan. Ya, meskipun habis harus mandi. Harus mandi. Kan gitu. Lalu air nggak ada. Sementara suaminya udah pengen. Orang haidnya 15 hari. Ya kan, yang paling lama kan tuh, paling cepat kan sehari. Umumnya 6 atau 7 hari. Ini 15 hari, itu yang paling lama tuh. Lewat 15 hari bukan haid. Suaminya nungguin, kan gitu. Lalu suaminya mau make, kagak ada air, kan dia harus mandi. Ya, gimana caranya? Boleh tayamum. Tayamum bisa. Nah, setelah tayamum boleh dipakai. Begitu lagi dipakai, air datang. Katakanlah tadi nggak ada air karena apa? Mati lampu, mati listrik, ya kan? Ya, tahu-tahu memang dibuka tuh kamar mandi, tahu-tahu bunyi air keluar, berarti udah ada air. Itu harus segera diselesaikan. Nggak ada istilah tanggung, harus dicabut segera. Ini hukum. Ya, nggak boleh istilah tanggung nih, nggak. Ya, nanti habis mandi terusin lagi. Gak hilang nafsunya dong. Ngikuti hukum. Ya, habis mandi baru terusin lagi kan sama ini. Ya tadi kan udah di tengah-tengah gitu, di tengah-tengah tengah malam, ya kan? Istrinya membatalkan, ya dia harus pulang. Harus pulang gitu ya.
Ya ribetnya pokoknya ribet. Falyaqdihi, kalau ya kan berarti dia sudah apa namanya menghabiskan waktu kurang lebih berapa jam? 6 jam lah. Dia di istri yang diberikan apa hibahnya tadi. Apakah wajib dikodok untuk diberikan pada yang menghibahkan? Falyaqdihi, nggak perlu diganti. Kenapa salah dia? Kenapa pakai dihibahin? Sok banget. Ya, tapi dibatalkan, dia kan aneh ya, makanya nggak perlu kodok, nggak perlu diganti waktunya. Wasyabbahahu al-Ghazali, dan Imam Ghazali menyamakan hal itu ya bima idza abahahu, dengan sesuatu apabila seseorang memperbolehkan orang lain samrota bustani, buah dari kebunnya. Udah, kamu boleh metik ya rambutan di kebun saya, ya boleh. Tsumma raja'a, kemudian yang memperbolehkan buah ya dari kebunnya itu dimakan oleh orang lain, dia batalkan. Oh, nggak jadi dah, ya nggak jadi, ya. Fa'akala lahu ba'daha, lalu dia makan setengahnya qoblal ilmi biruji, sebelum dia mengetahui bahwa orang yang memperbolehkan tadi membatalkan. Gak apa-apa, ya kan? Gak apa-apa, udah rambutan separuh atau katakanlah udah beberapa puluh gitu dimakan, ya datang, Anda nggak jadi, ya kamu boleh metik rambutan, harus turun dia. Walau ketika di atas sudah dimakan dia, ya kan? Tapi ini kan belum tahu ada pembatalan, ada rujuk, ya nggak apa-apa, sah. Ya sama tadi, ya kan? Suami kan nggak tahu ada rujuk dari istri yang menghibahkan, sementara sudah dia menghabiskan dengan istri yang diberikan hibah itu cukup lama, katakanlah 5 jam, ya nggak apa-apa itu, ya nggak dosa. Sama dengan ini, ya sama dengan ini orang memperbolehkan memakan buah dari kebunnya, kan gitu. Katakanlah pagi, ya lalu tuh orang ke kebunnya, tiba-tiba sejam kemudian datang, saya nggak jadi, walau buahnya udah dimakan, ya nggak apa-apa. Ketika dia makan kan masih dalam masih dalam perbolehan dari yang punya kebun, gitu. Maka di sini ya tsumma raja'a fa'akala al-mubah lahu ba'da qabla al-imi. Wa fi hadis surati tariqani. Dalam gambaran ini ada dua cara. Bamin as-Syekhi Abi Muhammadin Al-Ghazali bi wujubil gharmi qaulani. Maka ya dari Syekh Abu Muhammad tentang wajibnya didenda qaulani, ada dua pendapat. Kan boleh dimakan, ya kan? Boleh dimakan buahnya tadi. Padahal ya ketika buah itu dimakan, dia masih yakin bahwa yang punya kebun udah ngizinin kan tadi. Cuma pembatalannya dia belum dengar, belum tahu, gitu. Ya begitu dia tahu ya dia nggak boleh. Nah, yang dimakan itu gimana yang udah dimakan? Apakah harus diganti? Nah, ini kaulani kamas alatil wakili, seperti masalah wakil. Ya. Wani Sodalani, dari Imam Sodalani Soedalah itu sebenarnya apotik sebenarnya. Sodalani berarti dia ahli pengobatan nih. Al-qat'u bil gharmi, yaitu harus didenda. Ya gitu. Nah, berarti kalau kita ngikutin Imam Ghazali menyamakan itu, berarti ya waktu yang telah dihabiskan oleh suami sebelum dia tahu bahwa istri yang pertama yang memberikan hibahnya telah membatalkan, maka harus dikodok berarti. Ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua enggak. Wama ilaihi al-imamu wama la ilaihi, dan cenderung kepada pendapat itu al-Imam Ghazali. Kenapa? Li'annal gharamati, karena denda itu yastawi fiha al-ilmu wal jahlu, itu sama hukumnya
baik mengetahui atau tidak mengetahui. Ini agak masuk akal. Ya, kita ngurus STNK, ya kan? Udah habis bulan Juni, katakanlah bulan Oktober kemarin, Oktober, ya. Kita kagak tahu, tahu atau tidak tahu bahwa tanggal itu habis, ya. Lalu kita perpanjang, pasti didenda. Pasti sama nih, kayak begitu. Karena yang namanya dendaan itu kayak gitu. Ya, artinya apa? Baik kita tahu maupun kita nggak tahu. Ya, gitu. Dia jatuh tempo. Ya, lalu kita lupa. Ya kan? Ya, kita lupa. Kita belum bayar. Didenda nggak? Denda. Nah, hah? Apanya? Kalau ini lalai. Yang ini lalai. Artinya waktu sudah ada tahu. Itu mereka melewati di batas waktu yang. Iya. Kalau yang tadi kan nggak lalai, dia nggak tahu sama sekali. Iya, dia kagak tahu. Dia kagak tahu. Nah, sama ini, ya. Jadi gharamat itu tahu atau tidak tahu, al ilmu wal jahlu. Tahu atau tidak tahu. Berarti kan posisinya suami ini nggak tahu tadi. Nggak tahu. Ya kan? Nggak tahu bahwa istrinya sudah membatalkan. Tetap saja didenda. Ini menurut Imam Ghazali, ya, gitu. Juga nanti Imam Rafi'i, ya, alasannya itu karena namanya gharamat, ya, dendaan itu sama, ya, sanksi, ya, dendaan itu sama, ya, sama saja kita ngurus STNK nih, ya kan, ya, baik kita tahu atau kita nggak tahu, ya, ternyata terlambat gitu, ya, hanya kan denda, ya. Ini sebenarnya pembandingan itu memang kurang kita pernah menerima sebenarnya, ya kan, beda sebenarnya sih, ya. Tapi di sini melihatnya itu dianggap apa? Gharam. Ya, gharamun itu dendaan. Ya, makanya gharamat, ya, itu dendaan namanya. Ya, itu tahu atau tidak tahu tetap, ya, didenda. Kadza qalahu Rafi'i, ya. Demikian dikatakan oleh Imam Rafi'i. Ya, tinggal kalau memang begitu kita ikut, ya, pendapat itu, ya, gampang lah. Ya, tinggal hitung berapa jam gitu. Ya, tinggal hitung berapa jam dari habis maghrib nih sampai jam 12, ya kan? Berapa jam? 7 jam. Berarti kan apa? Berarti 5 jam. Ya, tinggal dikasih aja 5 jam. Ya, istri yang tadi itu yang telah memberikan hibahnya, ya kan? Karena suami sudah menghabiskan istri yang satu lagi 5 jam, tinggal dikasih aja 5 jam. Ya kan? Pas giliran dia dikasih 5 jam gitu ya. Cuma dipotong nggak nih istri yang ini nih, yang menerima hibah, ya, ini 5 jam dari mana diambil nih? Apakah dari hak istri yang mendapatkan hibah? Ya, gimana tuh? Ya, dipotong dari situ, dipotong. Ditambah lagi 5 jam buat yang awal itu. Iya, ditambah, cuma ngambilnya dari mana? Jatah suami yang istri yang diberikan berarti. Iya, makanya saya katakan ngambilnya dari mana? Dari situ. Kemudian qalahu Ar-Rafi'i wa Nawawi, pendapat itu dikatakan oleh Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Wa qauluhum, dan adapun ucapan mereka, innal imama, bahwasanya Imam Ghazali, ma'ilal gharmi mamnu'un. Ya, yaitu lebih cenderung bahwa denda itu adalah tercegah, nggak boleh, dilarang. Ini benar juga sih, Imam Ghazali benar juga. Imam Ghazali nggak mamnu'un. Wa fi nihayati al-jazmu, dalam kitab An-Nihayah al-jazmu bi adamil gharmi, yaitu ditetapkan tidak ada dendaan. Ya, tidak ada, artinya apa? Tidak wajib kodok gitu, nggak wajib mengganti. Ini bingungnya kan kita, Imam Ghazali mau nyamakan tadi dengan buah, ya kan? Ada orang mengizinkan kepada orang lain, udah kamu silakan, ya kan? Petik buah di kebun saya, rambutan lah katakan, manjat dia, ya di atas, udah makan berapa buah gitu, ya itu sejam lah katakan, ya tapi masih di atas gitu ya. Datang nih yang punya nih, ya, so nggak jadi, dia turun, dia kan udah pasti makan, itu gimana yang dimakan? Halal udah. Ya, nggak perlu diganti. Ya, saya lebih cenderungnya nggak perlu diganti sih. Ya kan, itu lebih kuat. Ya, jadi kan nggak susah-susah gitu ya. Ya, karena ketika dia makannya itu sudah seizin. Seizin siapa? Yang punya. Nah,
Makanya si suami di rumah istri yang kedua, katakanlah kedua, itu sudah seizin istri yang pertama, yang menghibahkan tadi, ya kan? Yang menghibahkan. Adapun dia membatalkan, ya setelah beberapa jam itu salah dia, ya kan? Maka nggak perlu apa, gharam, nggak perlu gharamat, nggak perlu mengkodok, ya itu. Kemudian masalah la yajuzu, tidak boleh lil mar'ati, bagi seorang istri, an ta'khudha an haqqiha minal qasmi, mengambil hak, mengambil dari menyerahkan haknya, minal qasmi, yaitu berupa giliran, iwadan, ya ganti rugi, nggak boleh, ya nggak boleh. Ini harus ikhlas, harus materi, ya materi itu, ya pas giliran dia dikasih sama istri yang lain, udah giliran saya buat kamu tapi bayar. Ini wadon, nggak boleh, ya. La mina zauji, baik minta sama suaminya, wala mina durrati, maupun dengan madunya yang diberikan, nggak boleh. Bilang sama suaminya, bang malam ini nggak usah dah sama saya, sama istri yang atu lagi tapi bayar bang. Ya, nggak boleh. Atau minta kepada istri yang diserahkan giliran dia, dia bilang, ya ntar malam kan giliran saya nih, dia buat kamu aja dah, kan gitu, tapi bayar. Nggak boleh. Ini harus ikhlas, ya nggak boleh itu. Fa'in akhazat lazimaha radduhu, maka jika dia mengambil, menerima ganti rugi, lazimaha radduhu, maka dia wajib mengembalikan, ya mengembalikan itu, ya. Istrinya ngasih, bang ya malam ini udah giliran yang lain tapi ganti, kasih duit, ya mantainya aja bang, ya kasih duit. Nah ini harus dikembalikan, ya, atau dikasih kepada madunya, ya istri yang lain juga harus dikembalikan. Kenapa? Li'anal huquqa la taqbalul iwada, karena hak itu tidak menerima ganti rugi, itu hak, ya. Kahaki syubhati wa ghairi, seperti hak pengambil alihan pemilikan, namanya syubhah, ya itu namanya syubhah wa ghairi, dan selain syubhah. Nanti ada tuh, ya udah kelewat bab syubhah, itu bab dagang. Jadi pengambil alihan dari pemilikan bersama, namanya syubhah, ya. Tapi sesuatu yang nggak bisa dibagi. Ada orang beli, ya sesuatu yang nggak bisa dibagi. Kalau dibagi akan tidak berharga. Katakanlah dia beli motor, ya kan? Motor, ya. Berdua, namanya syubhah. Lo yang satu mau jual, maka teman kongsinya ini boleh bayarin, gitu. Sebab kalau dipotong tuh motor, lo mau jual, gue nggak mau jual, udah kita potong aja, gak berharga tuh motor, ya. Makanya apa? Yaitu, ya dia boleh bayarin, gitu, dibayarin. Boleh, itu namanya syubhah, pengambil alihan, itu hak, ya. Walihada la yajuzu, oleh karena itu, ya, atau karena ini boleh, la yajuzu, tidak boleh, akhdul iwadi bin nuzul anil wazaifi, yaitu menerima ganti rugi disebabkan apa? Nuzul anil wazaif, yaitu mengundurkan diri dari pekerjaan, ya nggak boleh, ya, mengundurkan diri. Wa in jarat adatul mutasahilina minal fuqaha, sekalipun berlaku kebiasaan orang-orang yang menganggap gampang, minal fuqaha'i, dari ahli-ahli fikih, bidzalika, terhadap hal itu. Orang kalau ya mundurkan diri, ya mundurkan diri itu nggak berhak minta ganti rugi. Ini di sini. Tapi justru katanya, kata pengarang, justru banyak ahli-ahli fikih menggampangkan hal itu. Boleh katanya, boleh menuntut apa? Ganti rugi. Nah, ini kan apa? Wazaif, wazifah itu apa? Kerjaan, gitu. Maka orangnya disebut pegawai itu muwazzaf. Kerjaannya namanya wazifah. Orangnya namanya muwazzaf, pegawai. Ya, dia mengundurkan diri, nggak boleh minta ganti rugi. Nggak boleh minta ganti rugi, gitu. Ya, salah apa?
Kalau soalnya dia mundurkan diri, kecuali ya apa yang punya suruh berhenti, nah dia boleh minta ganti rugi. Itu. Tapi katanya ada sebagian ahli hukum, ya fuqaha itu memperbolehkan mutasahilin, itu menggampangkan. Artinya apa? Boleh, ya boleh. Tapi kalau kita pikirin ya orang yang mundurkan diri kok, ya kan? Kok minta ganti rugi kan aneh, ya, ya kan? Ya, ya. Tapi ada katanya fuqaha yang justru mutasahilin, yang menganggap apa? Boleh. Nah kemudian nanti berikutnya adalah mengenai istri baru. Istri yang baru ya itu haknya seminggu penuh. Kalau perawan, ya, ini benar. Kalau perawan seminggu penuh, ya nggak boleh dia ngegugat tuh seminggu penuh. Nah kalau janda 3 hari, 3 hari nanti begitu. Ya saya terangin biar tertarik aja. Jangan terusin nggak, ya. Ya kayak gitu dah ya. Allahu a'lam bishawab ya. Ya silakan barangkali ada yang mau nanya nih silakan. Ya. Nggak ada. Ah? Syubhah, pengambil alihan hak milik. Itu di dalam bab muamalat tuh ada babu syubhah. Itu bentuknya kayak gitu. Ya. Bentuknya kayak gitu, orang beli tanah nih 1000 meter, beli 5 orang, tapi nggak ditentuin nih, dia bagian sebelah sini, sebelah sana nggak, pokoknya 5.000 meter, dia beli 5 orang, modalnya masing-masing, nggak sama, gitu. Lalu yang satu pengen jual, nah nggak ketahuan meterannya, ya berapa meter? Meternya ketahuan, cuma duitnya ketahuan, meterannya ketahuan. Cuma sebelah mana nggak ketahuan. Ya, nah, maka itu namanya boleh hak syubhah. Yaitu mitranya yang lain boleh membeli bagian dia yang mau jual. Boleh dia beli. Ya, dia beli boleh itu. Atau orang lain beli tapi ikut. Ya, dengan dia. Dengan apa? Semacam syarikah juga sih sebenarnya. Ya, kalau syarikah kan pakai duit ya. Ya kan? Tapi kalau ini kan pakai apa? Barang. Pakai barang. Dan itu nggak bisa dibagi. Kalau yang sudah ketahuan batasannya, itu bukan syubhah. Orang beli tanah 5.000, beli 5, tapi batasnya ketahuan. Yang satu, ya katakanlah 100 juta, ya sebelah sini. Dimeterin udah, tanahnya dipatokin, yang sebelah sini. Awalnya memang satu geblok begitu. Ya, itu ketahuan bagiannya, nggak usah syubhah, tinggal bagiannya dijual. Ya, gitu. Ya. Lalu gimana kalau rumah umpamanya ya hak waris nih, rumah sebagai warisan. Ya, rumah itu di pinggir jalan. Ya, ini nggak bisa dibagi syubhah. Kenapa? Kalau dibagi syubhah ini harganya beda. Saya yakin semua anak pengennya di depan. Karena kan lebih mahal meterannya. Ya kan? Satu-satunya gimana ya? Jangan bagi meteran, ya, jual. Bagi duit. Kalau bagi meteran harus dibedakan. Yang belakang akan lebih banyak daripada yang depan. Dilihat harganya. Tentu yang belakang kan lebih murah. Yang depan lebih mahal. Gitu kan? Ya, nanti juga orang mau beli juga susah pokoknya. Yang depan cuma 4 meter, ya kan? Yang tengah dapat 5 meter, yang belakang dapat 10 meter. Orang susah beli 4 meter. Ya paling bagusnya dijual, dibagi duit, udah. Nggak bisa ada hak syubhah seperti itu. Ya. Saya kira demikian itu ya. Syubhah itu pengambil alihan hak milik. Silakan. Ini kalau ditawarin nanya baru dah. Ya, emang hidup pengajian kalau ada yang nanya. Kalau di depan jalan, kalau dia tidak dijual tapi dinominalkan dulu baru dibagi, gimana Ustaz? Jadi dihargai lah, seolah-olah dihargai. Ini sebidang tanah ada berapa meter, dengan harga sekian baru dibagi dengan ahli warisnya. Tapi belum dijual. Ya itu boleh nggak seperti itu? Berdasarkan apa tuh harga? Harga kan tentu dengan meter. Iya, harga per meter. Harga per meter. Tentu yang disamain tuh semua belakang depan. Iya, dipukul rata. Jadi dipukul rata. Saya pakai harga PBB atau nanti nerimanya duit apa tanah? bangunan itu. Terima bangunan. Dasar untuk membagi petak-petak.
Ya tentu yang belakang agak mau dong, karena murah nanti jatuhnya. Yang depan jatuhnya mahalan, pada rebutan depan. Ya, pada mau di depan semua susah juga. Kecuali ya yang belakang dapatnya gedean. Umpamanya yang depan, ya katakanlah 50 meter. Ya kan, karena harganya lebih mahal kan. Lalu yang belakang ya gedean, itu nggak apa-apa, adil. Kalau sama itu nggak adil. Ya. Dan itu nanti jatuhnya susah dijual. Ya, kecuali memang rumahnya gede, 1000 meter nggak masalah. Ya kan? Nah, cuma 100 meter umpamanya. Ya kan susah juga. Orang kan nggak mau beli cuma di depan doang. Cuma 20 meter kan nggak mungkin. Ya satu-satunya sudah adil. Diduitin aja udah. Bagi sama. Ya, laki 2, perempuan 1 kan gitu beres sudah. Ya, itu yang paling itu seperti itu. Ah, paling aman. Paling aman. Iya. Ya, silakan Ustaz Abdul Razak. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah.